Selamat pagi semua. Morning. Ini kelas 4D, ya kan? Kelas 4D. Kalau ada dari kalian yang tidak kelas 4D, boleh meninggalkan Zoom ini dan ikuti Zoom-nya sesuai dengan jadwal kalian masing-masing. Oke? Hari ini jadwal kelas 4D bersama Miss Elida, belajarnya IPA. Semua on kamera. Michelia, Kier Nelson, Evelyn, Valerie. Recording in progress. Semua on kamera. Masih 17 orang ya. Masih 17 siswa. 18. Oke. Hari ini kita akan belajar IPA. Jadi sambil menunggu temannya, Miss mau tanya dulu. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, sediakan dulu buku ESPS-nya di samping kalian. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Tentang apa? Jesselyn. Jesselyn. Ayo minggu lalu sampai mana kita belajarnya? Tentang capung. Tentang Capung dan hewan. Kita sudah sampai bagian tumbuhan dan fungsinya kan? Ya. Sampai daun terakhir kan, kelas 4D. Ya. Iya, sampai akar. Akar daun. Miss mau tanya dulu. Ini Valerie, Kenrich, on kamera, Gilbert. Oke, Miss mau absen dulu ya. Oke. Miss mau tanya. Valerie Pangestu. Valerie. Tentang bagian-bagian tumbuhan. Kita udah belajar tentang akar, batang, dan daun. Miss kemarin ada jelaskan tempat tumbuhan untuk memasak makanannya itu di mana? Valerie, kenapa tidak bisa ini? Oke. Kier Nelson saja. Nelson. Ya, Miss. Tempat tumbuhan memasak makanannya. Kemarin Miss jelaskan di mana? Di akar, batang, atau daun? Daun. Iya, di daun. Oke. Kalau akar, fungsinya untuk apa? Kalau akar? Untuk
Untuk apa? Fungsi akar. Penegak tumbuhan. Oke, jangan lupa ya. Oke, kita lanjut saja masuk ke pelajaran berikutnya. Nis akan jelaskan yang selanjutnya itu. Nah, hari ini kita belajar tentang bagian bunga, bagian-bagian bunga. Oke? Pernah lihat bunga? Semua pasti pernah lihat bunga ya? Ya kan? Bunga ada di sekitar kita, bentuknya, warnanya cantik-cantik. Oke. Nah, bunga itu ada bagian-bagiannya. Nah, di sini Miss bacakan dulu buku kalian. Ini dari halaman 17 ya. Bagian-bagian bunga. Bunga itu merupakan alat perkembangbiakan atau reproduksi bagi sebagian besar tumbuhan. Sebagai alat perkembangbiakan. Ingat ya. Nah, bunga itu berasal dari modifikasi daun. Putik akan diserbuki oleh serbuk sari, lalu mengalami pembuahan yang akan menghasilkan biji. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Oke, kita akan belajar bagian bunga. Lihat, ini ada bunga. Nah, bagian pertama itu, lihat, ada tangkai bunga. Tangkai itu ini. Lihat, ini dia. Tangkai bunga. Nih. Oke. Bagian bunga yang berfungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Jadi ini seperti kakinya. Dia itu berfungsi menahan bunga agar tidak mudah terbawa oleh angin. Lalu yang kedua, di atas tangkai ada kelopak. Kelopak ini adalah bagian bunga yang berwarna hijau. Lihat. Ini dia. Oh. Jangan dicoret-coret ya. Oke. Ini kelopak. Bagian bunga yang berwarna hijau yang berfungsi melindungi bunga sebelum mekar. Sebelum mekar. Oke. Nah, yang selanjutnya ada mahkota. Mahkota itu ini dia. Yang lebar yang biasa kita lihat itu pada bunga dia yang berwarna-warni, yang cantik. Nah, ini dia. Bagian mahkota ini yang dia berwarna, berfungsi menarik perhatian polinator atau hewan yang membantu penyerbukan pada bunga. Jadi nanti bunga itu memiliki warna yang berbeda-beda. Jadi fungsinya untuk menarik perhatian hewan agar membantu proses penyerbukan. Yang selanjutnya ada benang sari. Ini kurang jelas ya. Benang sari itu adalah alat reproduksi jantan. Selanjutnya ada putik, yaitu alat reproduksi betina. Oke. Kita masuk ke bagian yang pertama. Oke, ini dulu dia. Ini bagian bunga tadi ya. Ini adalah tangkai bunga paling dasar. Selanjutnya ada dasar bunga. Ini kelopak bunga. Kelopak yang masih berwarna hijau. Tadi berfungsi melindungi bunga sebelum mekar. Selanjutnya ada ini mahkota. Mahkota yang warna pink, warna merah jambu ini. Mahkota itu yang tadi Miss katakan dia berwarna-warni kalau pada bunga. Selanjutnya ada benang sari, lihat ini yang warna kuning benang sari, lalu ada putik. Putik itu biasanya yang di tengah berjumlah 1. Oke, benang sari itu biasanya mengelilingi putik. Oke. Yang pertama kita bahas tangkai bunga. Tangkai yang mana tangkai? Yang ini. Tangkai itu yang berwarna hijau. Oke. Nah. Ini dia, tangkai.
Tangkai itu biasanya melekat pada ranting atau tumbuhan lain. Jadi fungsinya itu sebagai penghubung bunga dengan bagian tumbuhan lain. Dia tangkainya itu biasanya keluar dari ranting, dari pohon gitu, dari ranting. Dia melekat sebagai penghubung bagian bunga dengan bagian tumbuhan lain. Oke? Dia seperti kaki tadi Miss katakan. Tangkai bunga. Oke, bisa diperhatikan yang mana tangkai bunganya. Ini ya, tangkai bunga ya. Selanjutnya, ada bagian bunga yang kedua. Kelopak. Kelopak bunga itu dia berfungsi untuk melindungi bunga sebelum mekar. Ini yang masih berwarna hijau. Di atas dari tangkai bunga. Setelah dari tangkai bunga akan masuk ke kelopak bunga. Oke, perhatikan. Kelopak tadi berfungsi melindungi bunga sebelum mekar. Bagaimana Miss maksudnya melindungi bunga sebelum mekar? Ini dia. Jadi, bunga itu sebelum mekar bentuknya seperti ini. Jadi kelopak bunga itu ini yang hijau, dia menutup dari bunga tadi sebelum mekar. Nah, kalau bunga sudah saatnya untuk mekar, maka kelopaknya akan terbuka. Dia akan membuka sendiri, lalu menyebabkan mahkota bunganya akan mekar. Jadi, sebelum mahkota bunga ini mekar, dia dilindungi oleh kelopak bunga. Ingat ya, dia ini berwarna hijau dan melindungi bunga sebelum mekar. Ini dah kelopaknya. Nah, setelah mekar, dia akan terbuka. Oke, saya. Selanjutnya ada bagian ketiga, yaitu mahkota. Mahkota bunga. Ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar hinggap, sehingga terjadilah proses penyerbukan. Berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Itulah kenapa bunga itu berwarna-warni, cantik. Ada merah, ada putih, ada kuning. Dan bunga itu biasanya harum kan? Jadi itu fungsinya untuk menarik perhatian serangga. Warnanya, lihat ini, cantik warnanya kan? Putih dan merah. Jadi nanti kalau serangga melihat ini, serangga akan tertarik dan datang. Datang untuk membantu bunga melakukan proses penyerbukan. Ingat ya, mahkota. Mahkota itu dia biasanya yang cantik, berwarna, dan lebar. Oke. Ini dia. Ada contoh dari bunga. Yang pertama. Ada yang ingin bertanya? Michelle. Miss, bisa kasih lihat yang screen sebelum ini? Yang mana ini? Iya, apa sih yang itu yang ada di bawah kepala putihnya? Di bawah kepala putihnya itu. Itu adalah bakal biji. Nanti kita pelajari ya selanjutnya, oke? Tunggu ya. Oke. Nih. Ini dia. Ini adalah contoh dari beberapa bunga. Yang pertama ini adalah bunga matahari. Warnanya kuning. Warnanya terang dan cerah. Iya kan? Yang kedua ini ada bunga violet. Ya. Warnanya nila atau ungu ini. Nah, warnanya cantik kan? Ada coklat-coklatnya, ada kuning-kuningnya. Yang selanjutnya ini ada bunga krisan ya. Putih dan kuning. Oke? Pernah lihat bunga ini?
Pernah? Ada yang ingin memberikan contoh lain bunga? Jesslyn? Ada bunga yang kamu tahu namanya? Bunga apa yang kamu suka? Atau yang pernah kamu lihat bunga apa namanya? Kenapa gitu? Oh, Willy. Si Hansel udah sembuh. Pernah lihat bunga mawar? Mawar, melati. Oke. Bunga banyak ya. Ada mawar, melati. Yang biasa kita lihat itu bunga-bunga itu warnanya ada merah, putih, cantik-cantik dan wangi. Oke. Ini yang selanjutnya. Tadi temannya ada bertanya, benang sari. Nah, benang sari yang mana, Miss? Benang sari itu ini. Yang di sekeliling ini, yang ada jumlahnya banyak. Tadi benang sari, Miss katakan alat reproduksi jantan atau betina? Jantan. Ingat ya, benang sari itu adalah alat reproduksi jantan. Nanti dia akan melakukan bergabung dengan putik, melakukan reproduksi. Nah, ini adalah benang sari, alat reproduksi jantan. Selanjutnya putik. Putik itu adalah alat reproduksi betina yang dia jumlahnya 1 di tengah. Ini dia. Oke. Nah, tadi di bawah putik itulah tadi ada yang namanya bakal biji. Nanti kita lihat ya. Putik. Putik itu alat reproduksi betina. Ingat ya. Dia berjumlah 1 dan biasanya dikelilingi oleh benang sari. Oke. Nah, berdasarkan kelengkapan bagiannya, bunga itu dibedakan menjadi 2, yaitu 1 bunga lengkap, bunga tidak lengkap. Berdasarkan kelengkapan bagiannya, bunga dibedakan menjadi 2. Bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Nih, bunga lengkap. Bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga, yaitu putik, benang sari, mahkota, dan kelopak. Jadi bunga lengkap itu bunga yang memiliki semua bagian bunga. Namanya saja dia lengkap, berarti dia punya semua, putik, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga. Oke? Ini dia contoh bunga lengkap, yaitu bunga bakung, bunga sepatu, tadi juga itu bunga matahari yang warna kuning tadi. Ini bunga lengkap. Nih, lihat, dia punya mahkota, dia punya kelopak, dia punya tangkai, dia punya putik. Putik yang di ujung ini, dia punya benang sari. Ingat ya, bunga lengkap itu bunga yang memiliki semua bagian bunga. Contohnya bunga bakung, ini dia bunga bakung. Kalau kalian belum pernah lihat bunga bakung, ini gambarnya. Lalu ada bunga sepatu. Ini ada bunga kembang sepatu yang cantik ini. Mahkotanya berwarna merah muda. Oke. Nah, kalau begitu bunga yang tidak lengkap, bunga yang bagaimana, Miss? Bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Jadi, kalau dia tidak memiliki salah satu bagian bunga, dia termasuk bunga yang tidak lengkap. Contohnya apa, Miss? Ini dia, bunga Kamboja. Lihat apa yang tidak ada pada bunga Kamboja. Tidak ada benang sarinya, kan? Dia hanya ada mahkota. Iya kan? Dia tidak ada benang sari ataupun putik. Dia hanya punya mahkota. Nah, bunga kelapa. Ini bunga kelapa hanya memiliki benang sari. Ini yang warna kuning ini. Dia tidak punya putik. Jadi dia ini adalah kumpulan-kumpulan dari benang sari, bunga kelapa. Nah, ada lagi. Ini bunga salak. Ini bunga yang salak betina. Betina tadi putik, berarti dia hanya punya putik. Nah, ini bunga salak yang jantan. Berarti dia hanya punya benang sari. Ini yang betina, ini yang jantan. Ini adalah bunga dari pohon salak. Pernah makan salak? Pernah ya? Tahu kan buah salak kan? Nah, ini adalah bunganya. Ini bunga yang betina.
Jadi biasanya pohon salak itu dia kalau kita mau menanam salak, kita tuh harus menanam dua. Jadi kita tanam yang betina dan kita tanam yang jantan. Karena dia biasanya satu pohon itu cuma punya satu alat reproduksi, yaitu betina-betina, jantan-jantan. Oke? Ini dia tumbuhan salak tadi. Mas katakan bunga betina, ini bunga jantannya. Ini benang sari, ini putik. Ada yang ingin ditanya? Michela? Apa Michela? Michelle? Ini seperti manusia juga ya, Miss. Ada jantan dan ada yang betina. Iya. Seperti manusia, ada jantan, ada betina. Jadi gunanya untuk reproduksi. Oke? Contoh tumbuhan tidak lengkap. Tadi Miss katakan bunga salak, tumbuhan salak. Ada bunga kelapa, ada bunga kamboja. Nah, selanjutnya berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga dibedakan menjadi 3. Bunga sempurna. Berdasarkan alat perkembangbiakannya ya, dibedakan menjadi, ini dia 3. Bunga sempurna, bunga jantan, misalnya ini bunga betina satu lagi. Oke, Miss perbaiki dulu. Ya. Nih, bunga sempurna, bunga jantan, dan bunga betina. Yang bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina dalam satu rumah. Kernelson, perhatikan ya. Ini Jensen, Edric, Grace, di mana? On kamera. Oke. Bunga sempurna, dia bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina dalam satu rumah. Maksudnya satu rumah apa? Dalam satu bunga itu, dia punya alat perkembangbiakan jantan dan betina. Lihat, ini bunga kopi. Kopi, pernah minum kopi? Mungkin papanya pernah minum kopi ya, mungkin kalian belum pernah. Kopi. Nah, contoh tumbuhan kopi itu saat berbunga seperti ini. Dalam satu bunga, dia punya putik dan benang sari. Dia punya alat perkembangbiakan jantan dan betina. Jadi dalam satu rumah, dia punya jantan dan betinanya. Nah, yang kedua ini adalah contoh dari bunga stroberi. Kalau stroberi pasti semua pernah makan kan? Nah, kalau kalian pernah petik sendiri, pergi ke kebunnya dan petik sendiri. Nah, kalau kalian perhatikan, ada yang masih berbunga, ini dia bunganya, bunga stroberi. Dia ada putik dan benang sari. Lihat. Jadi bunga itu bermacam-macam bentuknya ya. Ada yang putiknya cuma satu, ada yang putiknya itu seperti langsing, ada yang putiknya besar, ada yang benang sarinya pendek, ada yang benang sarinya panjang, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah. Jadi tergantung bunganya. Benang sari dan putih itu akan berbeda-beda sesuai dengan bunganya. Tapi tetap benang sari itu untuk reproduksi jantan dan putih itu reproduksi betina. Oke? Ini dia. Bunga sempurna, ingat ya, sempurna. Dia memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina dalam satu rumah. Kalau bunga jantan bagaimana, Miss? Nah, bunga jantan itu bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan saja. Jadi dia dalam satu rumah itu, dalam satu pohon, dia hanya memiliki alat
perkembangbiakan jantan saja. Ini dia. Ini adalah gambar dari benang sari pohon jagung. Nih. Ini tadi yang Miss katakan tumbuhan salak. Ini benang sari dari salak. Jadi dalam satu pohon itu hanya memiliki alat perkembangbiakan satu, yaitu benang sari. Nah, yang bunga betina, bagaimana Miss? Bunga yang hanya memiliki perkembangbiakan betina saja. Bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan betina saja. Nah, ini adalah contohnya. Ini putik dari jagung, tumbuhan jagung. Jadi sebenarnya jagung itu benang sarinya di atas, jauh di atas, sedangkan putiknya itu seperti melekat di batang-batang jagung. Pernah lihat pohon jagung? Nah, inilah dia. Jadi nanti seperti mereka berumah dua. Jadi benang sarinya itu tinggi di atas. Nah, putik-putiknya itu seperti melekat di batang-batangnya ini. Inilah dia. Contoh dari putik tumbuhan jagung. Benang sarinya itu di atas. Ini. Ini benang sari dari jagung. Oke. Nah, ini putik dari jagung. Lanjut, kita masuk ke penyerbukan dan pembuahan. Oh, tadi Miss juga ada kasih contoh tumbuhan lagi yang mempunyai satu rumah itu hanya perkembangbiakan betina saja. Contohnya tadi apa? Kalau masih ingat. Tumbuhan salak. Ini dia bunga betina. Jadi dia hanya punya putik saja. Ini gambarnya. Tumbuhan salak yang betina, yang berwarna merah. Nah. Oke, selanjutnya kita masuk ke penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, penyerbukan itu bisa dibantu oleh angin, serangga, atau manusia. Penyerbukan itu bisa dibantu oleh angin, serangga, atau manusia. Nah, kalau dia penyerbukannya dibantu oleh serangga, lihat. Jadi, serangga-serangga itu nanti kan saat melihat bunga, mereka akan tertarik. Kupu-kupu, lebah, lalu apa yang berwarna merah itu? Miss lupa namanya. Pokoknya serangga akan datang dan hinggap di bunga yang berwarna sangat menarik bagi mereka. Nah, nanti benang sari akan melekat di kaki-kaki serangga. Oke? Nanti kaki serangganya itu akan penuh oleh benang sari. Jadi benang sari itu seperti debu. Tahu debu? Jadi dia seperti butir-butiran debu. Ini Jensen, Kendrick, Michaela, on kamera Jensen. Michaelia. Perhatikan ya. Kendrick. Nah, Miss katakan tadi saat kupu-kupu atau lebah dia hinggap di bunga, nanti benang sari itu seperti serbuk-serbuk. Oke, nanti dia akan lengket di kaki-kaki serangga. Nah, pada saat kan nanti lebah ini kan akan berkeliling di bunga tersebut kan. Nanti kakinya itu akan membawa benang sari jatuh ke kepala putik. Bisa? Ini dia. Jadi nanti di kaki serangga ini akan lengket benang sari. Serbuk-serbuk benang sari akan lengket lalu membawanya masuk ke kepala putik. Saat benang sari masuk ke kepala putik, nah dia akan masuk ke saluran ini. Masuk, ini dia benang sarinya. Yang merah ini
Ini adalah serbuk sari. Inti, vegetatif, dan generatif. Nah, nanti dia akan masuk dan bertemu dengan inti atau sel telur dari putik. Itu tadi yang kalian tanya. Ada yang bertanya tadi kan? Nah, jadi benang sarinya akan masuk dan bertemu dengan inti sel. Itulah terjadi proses penyerbukan namanya. Oke? Bisa ya? Jadi putik itu seperti saluran, ada dia ke bawah ke dalam. Nanti dia seperti saluran akan di bawahnya itu akan ada inti atau sel telur. Nanti serbuk sari yang dibawa oleh kaki-kaki serangga yang menempel pada kaki serangga nanti akan jatuh masuk ke saluran ini dan bertemu dengan inti sel telur. Inti sel telur terjadilah proses pembuahan. Oke. Nah, setelah terjadi penyerbukan, secara perlahan-lahan bunga akan berkembang menjadi bakal biji. Nah, bakal biji akan berkembang menjadi buah. Jadi buah yang kita makan itu awalnya dari proses penyerbukan ini. Seperti tadi kan Miss kasih tunjuk bunga dari kopi dan stroberi. Lihat tadi bunganya kan, bunga stroberi. Nah, dari bunganya itulah akan tumbuh menjadi buah stroberi. Setelah terjadi proses penyerbukan, secara perlahan-lahan bunganya akan berkembang menjadi bakal biji. Nah, bakal biji akan berkembang menjadi buah. Lalu mahkota bunganya nanti akan mengering dan berguguran, kemudian tumbuhlah buah hijau dari dalam. Jadi buahnya akan berwarna hijau dan semakin lama semakin membesar. Apabila sudah tua nanti buahnya akan menjadi warnanya akan menguning atau memerah. Nah, itulah yang bisa kita makan. Ini dia. Tadi kan bunganya sudah terjadi proses penyerbukan. Ini akan terbentuk bakal biji. Nanti tadi kan di sini inti kan. Inti atau sel telurnya. Nah, setelah terjadi proses penyerbukan akan bertumbuh menjadi bakal biji. Ini dia. Inilah yang nanti akan bertumbuh, bunganya nanti akan layu, akan gugur, diganti oleh ini bakal bijinya akan berkembang menjadi besar dan menjadi buah. Bisa ya? Paham sampai saat ini? Sampai ini? Paham yang Miss ajarkan? Kendrich, kamu di mana Kendrich? Kendrich? Harus on kamera ya. Nanti Miss tandai namanya yang tidak on kamera. Karena Miss tidak tahu kamu di situ atau tidak. Nanti Miss kasih nama yang tidak on kamera ke wali kelasnya. Sampai sini paham proses penyerbukan? Tadi proses penyerbukan Miss katakan bisa dibantu oleh serangga, bisa dibantu oleh angin. Nah, kalau misalnya angin kencang, bunga akan terbantu proses penyerbukannya. Nanti serbuknya itu akan terbawa oleh angin dan masuk ke dalam kepala putik. Oke? Tapi kalau misalnya ada saat di mana cuaca itu angin tidak ada, jadi bunga itu memerlukan bantuan dari serangga ini. Atau seperti yang tadi Miss ada kasih lihat pohon ini salak. Salak itu lihat. Satu pohon itu hanya ada bunga jantan dan ada bunga betina. Mereka itu di dua pohon yang berbeda. Kayak mana Miss nanti bisa terjadi proses penyerbukan? Itulah makanya butuh bantuan yang namanya tangan manusia atau angin. Kalau pohon salak ini beruntung, ya terbawa angin. Tapi kalau tidak, ya tidak terjadi proses penyerbukan. Nanti kita tidak bisa makan buah salak. Itulah kenapa biasanya itu yang membantu proses penyerbukan pada tumbuhan salak itu adalah manusia. Biasanya kan ada petani salak kan. Nah, mereka yang akan menjatuhkan serbuk sari ke kepala putik supaya nanti kepala putiknya akan di dasarnya terjadi pembuahan dan akan menghasilkan buah. Oke? Saya ini prosesnya tadi. Nih. Akan menjadi buah yang nikmat yang bisa kita makan. Ada yang ingin ditanya?
Ada yang ingin ditanya? Kalau gitu Miss yang nanya. Grace. Grace. Sudah mau habis waktu kita. Miss mau absen dulu. Grace, tadi Grace mana Grace? Oke, Jason saja, Jason. Jason. Tadi bunga sempurna bunga yang bagaimana, Jason? Bunga sempurna bunga yang bagaimana? Bunga yang memiliki alat pembiakan jantan dan betina dalam satu Rumah. bunga. Oke, bagus sekali. Berarti kamu memperhatikan ya. Oke, bagus. Jadi tadi alat perkembangbiakan yang dalam satu rumah memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina. Itu bunga sempurna. Kalau bunga lengkap tadi bunga yang bagaimana? Ruby. Kalau bunga lengkap bunga yang bagaimana, Ruby? Bunga yang memiliki seluruh yang lengkap. bagian bunga. Apa saja bagian bunga tadi? Ada tangkai, paling dasar kan? Lalu apa lagi? Mahkota. Sebelum mahkota. Kelopak. Lalu mahkota. Lalu benang sari. Terakhir apa tadi? Alat perkembangbiakan betina. Putih. Ya. Oke, bagus. Oke. Oh. Jeff, Gilbert. Coba sebutkan ulang bagian-bagian bunga. Gilbert. Coba sebutkan ulang alat perkembangbiakan bunga lengkap. Tangkai bunga. Kelopak. Lalu? Mahkota. Lalu? Benang sari. Lalu? Putih. Oke, bagus sekali. Yang berguna untuk melindungi bunga sebelum mekar tadi apa? Kelopak. Oke, bagus sekali.